Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Western Digital lagi mengalami gugatan terkait sama masalah kegagalan SSD SanDisk Extreme Pro yang bikin hilangnya data pengguna. Masalah ini awalnya terjadi sejak beberapa bulan terakhir, di mana banyak pengguna yang mengeluh soal masalah SSD portable SanDisk ini. Bulan Mei kemarin, WD sudah merilis update firmware dan tujuannya buat perbaikan masalah drive terputus tiba-tiba dari komputer. Tapi tampaknya pembaharuan firmware ini justru malah bikin masalah baru. Gugatan ini kemudian dilayangkan bukan karena masalah putus saja, tapi ada banyak pengguna yang mengeluh kalau data mereka hilang. Ternyata firmware update terbaru yang dikasih sama WD nggak menyelesaikan masalah, dan beberapa juga nyebutin kalau drive jadi nggak bisa diakses sama sekali. Model perangkat yang dikeluhkan termasuk SanDisk Extreme Pro, Extreme Portable, Extreme Pro Portable, dan WD My Passport SSD. Total gugatan ganti rugi yang diajukan sebesar 5 juta US dollar. Grup Lenovo China baru saja membukukan penurunan pendapatan sampai 24% buat kuartal kedua di bulan April sampai Juni 2023. Hal ini dikarenakan masih lesunya permintaan PC yang berkepanjangan secara global sampai dengan sekarang. Spesifiknya lagi, pengiriman PC global masih turun sampai 12% pada kuartal kedua 2023. Walaupun angka ini merupakan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang menurun sampai 30%. Lenovo China sendiri mengalami penurunan tajam dengan pendapatan kuartal turun sampai 29% di periode yang sama. Laba bersih mencapai 176,5 juta US dollar, turun 66% dari perkiraan 235 juta US dollar. Penurunan pendapatan ini terjadi karena adanya penyesuaian investasi internal, di mana ada pemangkasan biaya operasional sebesar 11%. Tapi pihak perusahaan masih optimis nih, kalau keadaan bakal kembali stabil. Menjelang musim panas dan memasuki musim gugur, Microsoft dilaporin bakal gelar event khusus produk mereka sendiri yang berlokasi di New York pada 21 September mendatang. Pihak perusahaan nggak bilang sih mau presentasi apa aja di event tersebut, tapi beberapa spekulasi bilang kalau Microsoft bakal memperkenalkan sejumlah produk Surface terbaru mereka. Sebelumnya memang udah ada rumor yang menyebut kalau kehadiran Surface Go 4, Surface Laptop Studio 2, dan Surface Laptop Go 3 yang akan dirilis sekitar musim gugur tahun ini. Bahkan ada rumor lain yang bilang kalau Surface Laptop Studio 2 bakal hadir pakai prosesor Intel terbaru dengan GPU bertenaga sebagai spesifikasi dasarnya. Ada juga spekulasi lain yang menyebut kalau Microsoft bakal memperkenalkan OS Windows 12 secara perdana. Kalau kamu nungguin yang mana nih? Apple ngubah lagi posisi tombol akhiri panggilan di iOS 17 developer beta terbaru. Tombol ini sekarang ada di tengah bawah layar waktu lakuin panggilan dari sebelumnya di kanan bawah yang sempat diprotes sama sejumlah pengguna. Waktu iOS 17 versi beta pertama dirilis Juni lalu, interface panggilan memang sempat dirubah barengan sama fitur baru yang disematkan. Tombol akhiri panggilan jadi digabung sama tombol kontrol lain yang posisinya ada di bawah layar. Tapi, yang menarik protes adalah posisi tombol merah besar untuk akhiri panggilan yang nggak biasa, yakni di sebelah pojok kanan bawah. Posisi ini diyakini bakal menyulitkan pengguna lantaran orang-orang sudah terbiasa sama posisi tombol akhiri panggilan di tengah pada iOS generasi-generasi sebelumnya. Memang yang namanya kebiasaan itu susah dirubah ya. Gimana nih menurut kalian? Listing Geekbench ungkap skor performa dari Oppo Find N3 Flip. Skor single core-nya ada di 1367 dan skor multicore di 4168. Kita sempat mengabarkan kalau smartphone ini digadang-gadang bakal pakai SoC flagship Dimensity 9200 dari MediaTek. Smartphone lipat ini akan menggunakan RAM berkapasitas besar yaitu 12GB. Selain itu juga sudah berjalan di Android 13 dengan interface ColorOS 13. Nggak cuma bocoran skor aja, karena desain render dari Find N3 Flip ini juga sudah banyak beredar. Ada perubahan visualnya cukup signifikan, terutama di peningkatan kameranya yang sekarang ada di dalam lingkaran dan ditemani merek Hasselblad. Ini kelihatan kayak Oppo Find X6 Pro. Sensor yang dipakai 50MP ditambah modul ultrawide 8MP. Pengisian dayanya juga lebih cepat, yakni 67W. Kita tunggu aja nih kabar selanjutnya. New York udah resmiin pelarangan penggunaan aplikasi TikTok buat semua pegawai instansi pemerintahannya. Melansir dari Engadget, para pegawai pemerintahan di Badan Kota New York punya waktu 30 hari buat hapus aplikasi tersebut dari perangkat mereka masing-masing. Alasannya karena aplikasi ini kena tuduhan ancaman keamanan data. Pihak ByteDance sendiri sebelumnya sudah nyatain kalau aplikasi TikTok sama sekali nggak ngumpulin data para pengguna, apalagi bagiin data ke pemerintahan Tiongkok. Jadi ini pelindungan data atau perang dagang?
Google lagi uji coba kemampuan AI generatif buat fungsi search miliknya, di mana disebut bakal jadi kompetitor buat Microsoft AI Copilot di Edge. Google udah luncurin hasil eksperimen ini sebagai bagian dari SGE atau Search Generative Experience, di mana pengguna bisa lakuin berbagai hal selain cari situs atau gambar aja. Salah satu yang cukup unik adalah AI Generated Key Points, atau kemampuannya dalam melakukan AI generatif alih-alih baca seluruh isi teks dari situs yang dituju. Google bakal kasih rangkuman dan kata kunci penting yang tercantum dalam situs itu biar bisa dibaca dengan cepat. Buat sekarang, fitur sudah bisa diakses melalui versi mobile di Android dan iOS, tapi bakal hadir juga di versi desktop buat masa mendatang. Buat kamu yang sering pakai WhatsApp web, ada bocoran nih. Kalau nantinya bakal ada fitur keamanan yang fungsinya kayak screen lock. Dengan fitur ini, penggunaan WhatsApp web akan lebih aman. Orang lain jadi nggak bisa akses sembarangan, kecuali masukin password yang sudah diatur sebelumnya. Buat aktifin fitur ini, kamu harus update dulu WhatsApp web versi paling baru dan gabung di beta official program. Kalau sudah aktifin fiturnya, halaman perbincangan WhatsApp web bakal dikunci di balik password. Kalau kamu lupaan soal password, bisa tinggal logout dan login lagi lewat scan QR code balik dari awal. Fitur ini bakal hadir di WhatsApp web versi publik dalam waktu dekat. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.